Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, jemaah salat Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kehidupan kita semua. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita siang ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan, ditolong oleh Allah dapat menunaikan salat berjamaah di masjid ini. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah ikhlasan hanya kepada-Nya. Sebelum kita melanjutkan bahasan kajian kita mengenai fikih salat, saya ingin ingatkan dulu, karena bulan lalu kita sempat libur ya dalam kajian dan kita sambungkan di pertemuan hari ini, supaya mudah-mudahan bisa mengantarkan dulu, mengingatkan kembali faidah dari bahasan kita sebelum kita lanjutkan pada materi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sekadar mengingatkan bahwa dalam Al-Quran orang yang telah sholat itu dibagi dalam dua golongan. Bila Anda telah menunaikan sholat, itu bisa termasuk pada satu di antara dua yang disebutkan oleh Quran. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Perhatikan kalimat Qurannya. Fa'idha qadaytumus sholat, jika Anda telah tuntas menunaikan sholat. Lalu kita wakaf di sini, baca Qurannya. Fa'idha qadaytumus sholat, kita berhenti di sini. Maka ini menunjuk pada golongan yang pertama. Ada orang yang diisyaratkan oleh Quran, sholatnya itu cuma sekedar menuntaskan kewajiban saja. Ya, jadi cuma mengangkat beban wajib saja. Dia tidak memikirkan apakah sholatnya khusyuk atau tidak, itu perkara lain. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kewajiban saya sudah ditunaikan. Ya, yang penting beban wajib saya sudah diangkat. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Ada rumus dalam tafsir, jika orangnya tidak disebutkan, waktunya tidak ditetapkan, dan tempat kejadiannya tidak detail disebutkan, itu artinya di setiap masa akan ditemukan orang demikian. Jadi Anda akan temukan orang-orang yang sholatnya itu sekedar menuntaskan kewajiban saja, yang penting selesai sholat. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lanjutkan ayatnya, wasal fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka salat yang Anda tunaikan itu bila berhasil dikerjakan, fadhkurullaha, itu akan cepat menyambungkan kita dengan Allah. Di orang salat kalau berhasil salatnya, sebelum salat dia tidak ingat Allah atau belum ingat ya. Anda kan saat masuk masjid barangkali yang dibawa ingat pekerjaan, ingat masalah, ingat macam-macam ya. Nah selesai salat berubah, yang diingat langsung Allah. Begitu keluar, kata Quran, kiaman, berdirinya itu sudah ingat Allah, nyambung. Ya. Masya Allah. Duduknya ingat Allah. Segala aktivitas yang dilakukan sudah nyambung dengan Allah. Ya. Sudah teringat tuh. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, selesai menunaikan salat, kemudian tersambung dengan Allah, zikir dia, ingat dengan Allah, maka itu yang disebut berhasil salatnya. Maka tolong coba perhatikan sampai dengan umur ini, sholat kita masuk pada golongan yang mana? Ya. Apakah golongan yang pertama? Cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja, yang penting selesai kewajiban saya. Selesai, kita tak berdosa. Cuma sayang, kalau tidak sampai pada yang kedua, perhatikan uraian Quran. Jika Anda sampai pada yang kedua, sholat itu yang dilakukan mengingatkan kita dengan Allah, perhatikan, kalau orang ingat Allah itu akan terjaga hidupnya. Ya. Misal, maaf, dia mau minum, dia ingat Allah, bukan sekadar membaca bismillah, tidak. Karena dia ingat Allah, dia akan fikirkan apakah minuman ini Allah ridhoi atau tidak, punya dia atau tidak. Ketika dia akan ambil misalnya, oh ini bukan punya saya, ingat Allah dia. Saya takut ketika saya ambil, Allah tidak ridha. Atau mungkin punya dia, dikasihkan, tapi minuman jenisnya tidak Allah sukai. Ada bentuknya yang haram, bentuknya yang syubhat. Orang yang ingat Allah tidak akan sembarangan. Keluar dari masjid kalau ingat Allah nggak akan tertukar sendiri, ya, nggak akan kehilangan sepatu kan ingat Allah. Takut kalau pakai punya orang pasti keliru, Allah nggak suka. Ya.
Karena itu orang-orang yang sholatnya menyambungkan dia dengan Allah dijamin langsung oleh Quran. Masih ingat? Saya bacakan cepat. Kata Al-Quran, orang yang sholatnya benar tersambung dengan Allah, maka Allah pun akan mengingat dia. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Perhatikan kalimatnya. Fadhkuruni, maka jika engkau ingat kepada saya, sholat kita ingat dengan Allah. Adzkurkum, maka saya pun akan ingat denganmu. Kita sholat ingat dengan Allah, maka Allah pun akan ingat dengan kita. Kalau kita sudah diingat Allah, maka dijamin langsung oleh Al-Quran diberikan 5 kemuliaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat atau sholatnya tidak mengingatkan dia dengan Allah. Satu, saya bacakan cepatnya karena ini sudah pernah kita bahas. Satu, Allah akan jamin orang ini pasti memiliki kepribadian yang baik. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bila benar ditunaikan itu pasti bisa mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau ada orang perilakunya buruk, sifatnya jelek, sumbernya cuma 2. Satu disebut dengan fahsya. Sifat buruk yang bersumber dari syahwat. Kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Ya. Pornografi, porno aksi, itu fahsya. Jadi kalau ada orang sholat tapi kata-katanya masih kotor, pandangannya tidak ada setatnya, segala dilihat, ya, tangannya gerakannya pada yang kotor, kakinya melangkah pada yang buruk, nah itu ada yang salah dalam sholatnya. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong itu mungkar, mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, berselisih itu mungkar. Dimaafkan. Kalau ada orang sholat sampai dengan hari ini masih ada dusta di lisannya, ya, masih senang melakukan hal yang buruk, ada yang keliru dalam sholatnya. Yang kedua, orang sholatnya benar masih diberikan ketenangan oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, perhatikan surahnya. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Aqimis sholat li dzikri, tunaikan sholat dengan benar, li dzikri, untuk ingat kepada saya. Tadi dzikir nyambung dengan Allah. Kalau kita sudah nyambung dengan Allah, dzikir kepada Allah, maka dijawab di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Perhatikan kalimatnya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinlah kalau zikirnya kepada Allah benar, nyambung kita dengan Allah, tatma'innul qulub, diberikan ketenangan oleh Allah hati. Ya, Masya Allah. Untuk berangkat tenang, walaupun kelihatan mendung, orang lain sudah gelisah mikirin hujan, orang ini tenang aja. Alhamdulillah Allah berikan mendung. Mudah-mudahan jadi kehati-hatian untuk saya. Jangan, Masya Allah. Kalau hujan mudah-mudahan di kekeringan segera diberikan kebaikan oleh Allah. Jadi pikirannya baik aja. Dapat macet di tengah jalan, orang sudah gelisah, takut terlambat, takut ini, takut itu. Masya Allah, orang ini tenang saja. Alhamdulillah Allah berikan kemacetan. Dengan ini bisa mendengarkan tausiah, bisa menghafal Al-Quran. Hatinya tetap tenang aja. Karena dia tahu mengeluh pun tidak menyelesaikan persoalan. Anda mengeluh yang macet juga, Anda mengeluh yang mendung juga. Kenapa tidak dibawa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatma'innul qulub, hatinya tenang. Insyaallah. Ketiga, saya bacakan cepat. Kata Al-Quran, kalau orang benar salatnya, maka dijamin dalam hidupnya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Mudah hidup. Dan rezekinya, Masya Allah, itu nyaris tidak berhenti, terus sepanjang dia butuh Allah berikan. Dalilnya Quran surah ke-65 ayat kedua dan 3. Kemudian ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, Anda tingkatkan takwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Persamaannya, setiap memiliki kesulitan Allah uraikan, dilepaskan pelan-pelan. Ya, maaf ya, ini kelihatannya tenang-tenang, nyaman, belum tentu gak punya masalah itu. Mungkin sebelum ke masjid ada persoalan belum selesai di kantor, ya. Di rumah ada persoalan belum diuraikan. Nah, kata Al-Quran, jika Anda punya masalah, sudah ilmu dikeluarkan, sainsnya sudah maksimal, materi sudah cukup, tenaga luar biasa, tapi nggak pernah selesai masalahnya, coba cek, barangkali takwanya yang bermasalah. Kata Allah, tingkatkan takwa, masalahnya udah termasuk rezeki. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, termasuk rezeki. Ini kalau rezeki kita sering terhambat, macet, orang lain lancar, kita terus terhambat. Apa yang salah? Coba cek takwanya. Nah, kalau kita ingin mengecek takwa, apa yang pertama kali dilihat? Dijawab di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Isi Quran itu jangan ragukan kandungannya, yakini. Ketika kita yakin, jadi petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa itu?
alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang setelah yakin dengan Allah yang gaib, dia beriman, dia sempurnakan salatnya. Barangkali kata Quran, hal pertama yang mesti kita lihat, sempurna nggak salatnya. Yang keempat, saya cepat, kalau orang salatnya benar, maka dijamin oleh Quran seperti pernah kita catat, setiap doa yang dimohonkan dalam salat, hati-hati, setiap doa yang dimohonkan dalam sholat kadang-kadang dipandang sepele, tapi ini sangat menentukan. Kata Quran sendiri itu sulit untuk ditolak, pasti terkabul, pasti terkabul. Dan kita sudah bahas sebagiannya. Jadi dalam sholat itu nanti ada 4 keadaan saat kita meminta dalam sholat, maka Allah akan langsung mengabulkan. Kalau benar doanya, 1 saat berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, dan 4 sesaat sebelum sholat. Ya, itu sudah terjadi, saya sudah sebutkan ayatnya, jadi tidak perlu kita ulang. Ya. Contohnya ada orang berumah tangga sudah puluhan tahun, suaminya sudah sepuh, rambutnya berubah, fisiknya sudah lemah, istrinya oleh Al-Quran disebutkan secara klinis divonis monofus dan mandul, sudah nggak mungkin punya keturunan. Suaminya sholat, ketika sholatnya benar, memohon dalam sholatnya saat berdirinya. Insya Allah. Direkam di Quran surah ketiga, ada yang ayat 38 sampai 39. Tiba-tiba saat bermohon dalam salatnya, kata Allah, dijawab, turun malaikat menyampaikan, Anallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak. Langsung namanya Yahya dari Allah. Sedangkan beliau kapan mintanya? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Itu masih meminta saat berdiri dalam salatnya, belum selesai salatnya. Di dalam keadaan berdirinya, memohon kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, salatnya belum selesai. Dan berita baiknya untuk kita, saya sudah pernah bacakan hadis kutsinya. Setiap Anda berdiri dalam salat, itu Allah sedang menunggu kita mau minta. Makanya perintah salat kan perintah doa itu. Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sholli was-salat. Jika Anda punya masalah, cepat mintakan. Ikhtiar dulu lewat sabar. Lalu ketika diminta salat, mohonkan kepada Allah dalam salat. Perintahnya wasta'inu, permintaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bahas lebih dalam. Dan yang terakhir, yang kelima, kalau orang benar salatnya, maka dijamin oleh Quran langsung hidupnya oleh Allah diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi kalau beraktivitas mesti lancar dan tentram hidupnya bahagia. Dalilnya Quran satu surah sekaligus, ayat kedua, surah ke-23, ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu pasti bahagia dan sukses dalam hidupnya. Apa cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau salatnya khusyuk. Maka sekarang kita akan antarkan pada kajian kita untuk kali ini. Mohon maaf, sampai dengan siang ini, coba cek dari awal kita belajar sampai hari ini, berapa yang sudah kita dapatkan dari ilmu ini? Jangan-jangan sampai hari ini kita sholat, lisan kita masih kurang baik. Ya, ada orang kecewa dengan kata-kata kita, dengan sikap kita. Maka ada yang salah dalam sholat itu, harus sempurnakan. Ya. Masih kurang tenang, masih bermasalah, masih belum bahagia, atau bahkan kita minta dalam sholat ternyata tidak dikabul-kabulkan. Antum sholat duhur tadi kan 4 kali ya, duduk di antara 2 sujud. Setiap duduknya kan minta 8 permintaan ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa yang terkabul di 8 ini? Padahal tadi saja minta 4 kali, belum dengan semuanya. Ya Allah, kalau saya dosa mohon ampuni, salah mohon maafkan. Kalau saya sakit mohon sembuhkan. Kalau rezeki saya terhambat mohon cepatkan, percepat untuk saya dapatkan. Insyaallah. Saya tanya, ada antum minta 4 kali itu. Warzuqni minta. Tapi ada orang sholat tiap hari 17 kali dalam sehari. 17 kali, 17 rakaat. Minta 8 permintaan. Kenapa belum terkabul itu? Apa yang keliru? Barangkali sholat kita, maaf, kata Al-Quran, umumnya orang yang sholat itu tidak mengerti, tidak paham apa yang dilakukan dalam sholatnya. Coba cek. Maaf ya, kita evaluasi dulu. Coba cek sampai dengan siang ini. Berapa persen bacaan sholat yang sudah kita pahami? Berapa persen bagian sholat, gerakan sholat, ya, maaf, gerakan-gerakan sholat yang sudah kita mengerti ketika kita takbir sampai dengan salat. Karena itu, kajian kita akan diikat melalui sabda Nabi SAW tercantum di Al-Bukhari nomor hadis 631. Perhatikan kalimatnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, kata Nabi, persis seperti melihat aku salat. Nabi meminta itu bukan sekadar salat fikih saja, tidak. Nabi tidak menginginkan kita benar secara fikih, angkat tangannya sampai dengan salam, bukan.
yang diinginkan oleh Nabi. Kalau benar persis melihat Nabi sholat, Nabi mengharapkan kita tidak kehilangan 5 hal tadi. Ya. Benar secara fikih itu mengangkat kewajiban kita selesai. Ya. Benar memahami bacaan dan gerakan sholat itu menghadirkan 5 keutamaan yang tadi disebutkan. Ya. Karena itu, mari kita lanjutkan kajian kita. Ya, kita baru akan memulai ya, mengenai bahasan dalam sholat. Kita masuk pada bagian kedua ini. Bagian pertama sudah kita bahas berdiri dalam sholat ya. Jadi sudah kita selesaikan bagaimana cara berdiri, menyusun shaf dan menyusun shaf antara imam dengan makmum. Kemudian kita akan baru memulai saat ini ya, dalam bahasan tentang itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan metodologinya dulu ya, cara bahasan kita supaya nanti mudah untuk dipahami. Karena Nabi memerintahkan kita, sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Berarti setiap gerakan dan bacaan kita pasti ditanyakan pada Nabi. Bagaimana cara Nabi memulai? Persoalan pertama, maaf, kita melihat Nabi nggak? Tidak. Sezaman dengan Nabi tidak? Tidak. Kita nggak pernah lihat Nabi, bahkan dalam mimpi pun susah. Ya? Nah, sekarang kita bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya sholat bisa melihat Anda? Anda sudah nggak sedang dengan saya. Maka kita akan perhatikan bagaimana orang-orang yang pernah melihat Nabi sholat lebih sampaikan beritanya kepada kita. Berita itulah yang sampai kepada kita, yang dilihat oleh para sahabat, sampaikan pada tabi'in hingga tiba pada masa kita. Itu yang disebut dengan sunnah. Itu yang disebut ya sunnah. Karena itu kita akan bahas nanti tata cara sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Berdiri sudah kita selesaikan. Sekarang kita mulai dengan mentakbir. Kita mulai dengan mentakbir. Bagaimana cara mentakbir Nabi? Apa yang dibaca oleh Rasulullah, kemudian yang terakhir apa hikmah dari gerakan takbir itu. Masih ada waktu sudah. Yang masih tandanya harus waktu yang Baik, mari kita mulai bahasan kita. Kemarin sudah kita bahas berdiri dalam sholat. Sekarang kita akan masuk. Kita bertanya pada Nabi dulu ya. Ya Rasulullah, saya sudah berdiri. Ingat yang pernah saya terangkan, setiap kita mau mulai kita bertanya pada Nabi. Kita sudah selesaikan berdiri. Hadis paling lengkapnya ada di Abu Dawud. Nomor hadis 666. Saya percepat. Sebelum mulai sholat kata Nabi, posisi kita mesti berdiri tegak. Perhatikan kalimat Nabi, istawu istaqimu. Kata Nabi, tegakkan badanmu. Istaqim itu tegak. Jadi gak goyang kanan, kiri, depan, belakang, tegak. Dan ingat ya, hati-hati. Posisi kaki istaqim itu artinya posisinya seimbang, sejajar dengan bahu, turun ke bawah. Jadi bukan lebar begini, tidak terlampau rapat seperti ini, sejajar. Ini sudah pernah saya terangkan. Ditegak badannya. Yang kedua, kalau berjamaah, istawu, rapat dan lurus. Jadi kalau Anda salat sendirian, cukup kaki selebar dengan bahu, kemudian badannya tegak menghadap ke arah kiblat, sah. Tapi kalau berjamaah, istawu, lurus, rapat. Yang lurus yang mana? Ini yang tumit bagian belakang. Jadi tolong ya, diperhatikan lagi. Tadi saya sempat melihat masih ada beberapa yang perlu disempurnakan. Ini sudah ada garis di sini. Yang diluruskan itu bukan kaki bagian depan, tapi tumit bagian belakang ini. Tumitnya. Kata Nabi kalau tumitnya itu lurus, wahadu bainal manaqib, itu pasti bahunya akan sejajar. Jadi kalau Anda meluruskan tumitnya, itu bahu akan sejajar, akan lurus. Sebaliknya kalau yang diluruskan kaki bagian depan, maka ukuran kaki kan macam-macam ya. Ada yang 39, ada yang 40, ada yang 42. Antum luruskan kaki bagian depan, pasti bahunya bengkok. Bahunya pasti bengkok. Karena itu kalau nanti kalau memulai sholat lagi, pastikan bagian belakang yang diluruskan. Kemudian ini yang menarik ini. Hadu bainal manaqib, luruskan sampai bahunya sejajar. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Sempurnakan hadisnya, jangan berhenti di sini. Dan jangan biarkan Anda membuat celah sekecil apapun supaya setan bisa masuk. Ditutup celah setannya. Nah kata para ulama, yang dimaksudkan Nabi ini bukan sekedar celah yang
ada di antara bahu, bukan. Tapi celah yang ada di kaki juga. Jadi kalau Anda berdirinya begini, ya, miringnya begini, bisa, mohon maaf, Pak bisa maju sebentar dengan saya di sana. Sebentar untuk ingat ini, kalau begini, lurus ada kita. Perhatikan ini. Sekarang sifat berdiri yang pertama, ini seperti ini sudah sah. Berdiri, hukumnya sudah sah. Dan ini sholatnya dianggap baik, tidak ada masalah. Hanya yang jadi persoalan, perhatikan kalimat Nabi ya, wala tabaru furajatin bisyaitan. Jangan Anda buat celah sekecil apapun untuk setan masuk. Seperti ini kan sudah nempel kaki. Cuma belakangnya ada celah. Kalau saya balik Pak, kita terbalik arah ke kiblat. Ya, kita rapatkan kakinya seperti tadi. Lihat ya. Kakinya nempel, ini seperti rapat, tapi belakangnya ada celah. Nah ini yang disebut dengan furjat celah kecil yang bisa dimasuki, itu furjat namanya. Ya. Kalau celahnya panjang disebut dengan farad. Jadi kalau seperti ini farad namanya. Oh setannya enak sekali itu kan ini ya, kanan kiri. Tapi kalau celahnya kecil begini disebut furjat. Makanya kata para ulama, ya, kalau Anda mau sholat dengan setan ya silakan saja ya, saya nggak ikut-ikutan, ya, saya nggak ikut-ikutan. Tapi kalau kita bisa menyempurnakan, kenapa sih? Ya? Kenapa sih kita bisa kita lebih tingkatkan diri kita lebih baik ya? Jadi itu nggak usah dibahas lagi demikian itu. Kita cara kata para ulama, sebaiknya kita tutup celah ini. Karena ada satu setan yang pernah saya sebutkan yang biasa menggoda orang sholat namanya Hanzab. Ya. Anda biarkan celah ini, maka diteruskan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 618. Perhatikan kata Nabi, Anda berikan celah untuk setan, maka setan masuk fayaqulu, dia akan katakan unkur kada, ingat ini, ingat itu. Makanya jangan pernah kaget ketika kita sholat baru bertakbir saja, kita bisa mengingat yang terlupakan, bisa melupakan yang diingat. Anda sebelum sholat itu biasa saja, tapi ketika takbir Allahu Akbar itu masuk tuh. Kunci mobil tadi ada di mana, handphone belum dijawab, ada miss call sekian kali, itu masuk semua. Yang paling hebat, belum selesai hadisnya. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Kata Nabi, bisa terjadi orang sholat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Saya katakan sudah jawab iya kan? Sudah jawab ini. Itu terjadi. Makanya hal yang paling mudah tutup celahnya, luruskan. Ya. Tutup celahnya, luruskan. Bisa untuk sholat posisi kakinya itu luruskan, ada yang begini, ada yang begini. Ya. Ini lebih bagus ketika sholat berjamaah. Anda luruskan begini sehingga kanan dengan kirinya nutup, depan dengan belakangnya tutup. Lebih enak. Tidak percaya silakan ketika Anda sholat rapat dan seperti ini itu suasana hati yang terbaik. Silakan sholat asar nanti, kemudian Anda rapatkan seperti ini. Kita kembali Pak, di sini. Kita rapatkan seperti ini. Ya. Itu pasti akan lain hati. Dibandingkan Anda begini misalnya, itu sah sholatnya, tidak ada masalah. Sah. Ya. Yang seperti tadi begini dengan begini sah sholatnya, sah, tidak ada masalah. Kita tidak mempermasalahkan sah tidak sholat. Tapi yang jadi masalah ketika Anda tidak tutup, setan itu punya celah. Ya. Nggak percaya silakan ketika dirapatkan lain suasana hatinya akan lain. Tapi hadis terakhirnya kita lengkapi dulu, kita rapatkan mas. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Walayyinu bi aidi ikhwanikum. Tapi serapat-rapatnya begini, jangan sampai menyebabkan tangan temanmu itu susah bergerak. Jadi kita ingin rapatkan sampai susah mau takbir, itu susah saja. Itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Di tepat ini rapatkan, luruskan, ya. Rapat, enak kita takbir, tangan masih bisa bergerak. Jelas di sini. Nah, kita berhenti kemarin di sini ya. Itu ada dalilnya di Abu Dawud nomor hadis 666, ditafsir di Al-Bukhari nomor hadis 618. Jelas di sini. Jadi tolong dicatat beliau, saya akan kirimkan dulu. Sekarang kita mulai bertakbir. Belum takbir dulu, tanya dulu pada Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah berdiri nih, sudah menghadap kiblat. Selanjutnya apa? Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat masih di Abu Dawud, hadis 618. Saya teruskan dulu ya, saya catat semuanya dulu. Kalau ini sudah dilakukan, gerakan ini disebut dengan nanti 857 bacaan. Kemudian bagaimana gerakannya ya Rasulullah? Ada di Al-Bukhari. Nomor hadis 735. Ya Rasulullah, bagaimana posisi detailnya? Baik, dijawab di Ibnu Khuzaimah. Nomor hadis 459. Ada nggak alternatif lain? Bisa kita temukan di An-Nasai.
Nomor hadis 1101. Posisi telapaknya bagaimana? Menghadap kemana? Mungkin bisa ditemukan di Al-Baihaqi. Ada yang punya bisa jadi kedua, halaman 27. Bisa juga ditemukan di Syekh Nasruddin Al-Albani Jami'ul Mu'afah, nomor hadis 2338. Ya Al-Albani. Baru kita mulai dari terakhir. Kalau sudah posisi berdiri sempurna, maka kata Nabi teruskan, miftahus shalah al-wudu. Pastikan dulu pembukanya wudu dengan sempurna. Ya. Saat Anda berdiri, bayangkan dulu, pikirkan sudah wudu, sudah bagus belum? Ya. Kalau sudah, perhatikan. Wa tahrimuha at-takbir. Mulailah dengan bertakbir. Berdiri sudah sempurna, sudah siap, maka mulai dengan bertakbir. Takbirnya disebut takbir apa? Takbiratul? Tahu dari mana? Ini bahasa Nabi. Abu Dawud nomor hadis 618. Kata Nabi, wa tahrimuha at-takbir. Kita tulis wa tahrimuha at-takbir. Kalau sudah bertakbir kata Nabi, takbirnya disebut dengan tahrim. Tahrim. Tahrim itu dari kata haram. Haram. Larang. Apa itu haram? Kita terangkan dulu. Haram itu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang harus ditinggalkan, itu haram. Diseakan-akan Nabi mengatakan, kalau Anda sudah bertakbir, maka tahrim, haram, melakukan sesuatu yang tidak terkait dengan sholat. Tinggalkan segala yang tidak ada hubungan dengan sholat. Dimohon maaf kalau sudah mau sholat, sudah mau takbir, maka handphone simpan dulu, tidak ada hubungan dengan sholat. Jangan sampai ketika takbir handphonenya bunyi, sempat matikan dulu handphonenya. Nah itu kan masalah. Jangan sampai ketika sholat semua dibawa dalam sholat kita. Jangan sampai ketika sholat kita masih sempat ngobrol, bahkan pasang status dulu. Nah itu persoalan. Karena itu kita mesti berusaha sedapat mungkin. Ketika kita bertakbir, kita harus takbirkan segala yang tidak terkait dengan sholat. Dalam bahasa Arab, kalau Anda ingin menepikan sesuatu, menanggalkan sesuatu, maka itu ditambah dengan huruf hamzah, harakatnya i di depannya. Kalau dalam bahasa Ibnu Nahwunya lil izalah namanya. Jadi kalau kita ingin menepikan sesuatu, menanggalkan, menghilangkan, tambah harakatnya dengan hamzah di depannya. Huruf hamzah harakatnya i. Maka kalau sudah ditambahkan i, huruf kedua ini yang tadinya pertama haram, itu dibuang harakatnya menjadi sukun. Dari sini muncul kalimat ihram. Maka dikenal takbirnya dengan takbiratul ihram. Maksudnya, kalau Anda sudah bertakbir, maka berusahalah untuk menanggalkan, menepikan segala yang tidak terkait dengan sholat. Buang. Makanya gerakannya nanti kan kita angkat ya. Nanti kita tanya Nabi, diangkat maksudnya buang urusan dunia ke belakang. Jadi ketika Anda mulai mengangkat bertakbir, Allahu Akbar, buang urusan dunia ke belakang, jangan dibawa-bawa. Bahkan ketika Anda masuk masjid sebetulnya itu dunia simpan di luar, jangan dibawa. Sudah selesai. Jadi yang punya kedudukan, yang punya materi, punya segalanya selesai di luar, simpan dulu. Buka semuanya, masuk sebagai hamba. Ini gak ada bedanya. Mohon maaf ya. Ada misalnya Pak Direktur, Pak Gubernur masuk masjid sama aja. Sudah jadi hamba, gubernurnya ada di luar. Ini salah kalau misalnya Pak Gubernur terlambat, DKM-nya bilang, tolong Pak Gubernur mau masuk, tolong kosongkan saat pertama itu. Sudah silakan masuk aja. Kan jadi hamba simpan di luar. Simpan di luar. Ya Rasulullah, yang jadi masalah begini. Saya pengen menanggalkan itu, tapi ketika saya tanggalkan, dunianya nggak mau keluar. Kan kata Nabi, buang urusan dunia ke belakang. Pekerjaan simpan dulu, jangan dipikirin. Tapi ketika kita buang, dunianya nggak mau keluar. Apa yang harus kami lakukan? Maka dijawab oleh Rasulullah di hadis Abu Dawud nomor hadis 850. Caranya kata Nabi, ini multifungsi ya kalau di BKK bedanya ada selama. Oh nggak kayaknya aja Pak. Hapus dulu ya sebentar. Paling enak di sini multifungsi. Hilang sedikitnya pakai. Kalau yang lain kan ada penghapus untuk apa? Simpan. Saya teruskan dulu ya. Ya Rasulullah, sekarang dunia ini nggak mau keluar, apa yang kami lakukan?
Kata Nabi, "Tsumma yaqulu," kalau susah kamu lakukan itu ketika kamu angkat mulai bertakbir, maka katakanlah. Maksud katakan di sini itu bukan sekedar dengan lisan. Tanamkan pada jiwamu dengan mengatakan, kuatkan. Ya, kan kalau orang itu yang pakai orang Jepang, ilmunya punya kita. Coba deh kalau mereka ragu itu selalu mengatakan pada diri, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ya. Saya mengajar di Geodipa. Itu Masya Allah kalau mereka mau kerja, kita visi, misi sama goalnya itu dibuat. Itu dikatakan dulu. Di mereka berdiri, melihat misi tersebut kerja. Ya. Setiap hari itu ditanamkan, dikatakan oleh mereka. Sehingga saat kerja itu terbayang visi misi. Itu yang punya teorinya kita itu. Agama lain nggak ada, yang punya kita. Maka katanya, perhatikan kalimatnya. Kalau Anda saat bertakbir ingin membuang dunia seketika, maka tanamkan langsung pada jiwa. Katakan dengan kuat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perhatikan teman-teman. Bapak Ibu sekalian, dunia bisa masuk dalam benak kita, sulit untuk dikeluarkan. Biasanya sesuatu yang masuk itu karena dipandang istimewa, dipandang besar, dipandang baik. Kalau nggak penting kan nggak akan kita pikirkan ya. Jadi sesuatu yang penting itu yang kita pikirkan. Motor jadi penting, kita pikirin bagaimana mendapatkannya. Rumah jadi penting, kita pikirkan bagaimana bisa memperluasnya. Kalau yang nggak penting nggak usah dipikirkan. Artinya kalau ada orang-orang memikirkan sesuatu yang nggak penting, itu ada masalah dalam hidup itu. Bahkan yang paling rumit itu, yang bukan urusannya pun dipikirkan juga. Mau berangkat cuaca panas, dipikirin juga, masih bikin status lagi. Panas, emang kenapa? Akan berubah juga gitu ya. Ini kan persoalan tuh. Teruskan dulu. Nah, sesuatu yang penting dianggap besar, itu bahasa Arabnya disebut dengan kabir. Kabir. Makanya direktur, bos besar itu orang Arab menyebutnya mudir kabir. Ya, Masya Allah. Bisa masjid besar, agung, hebat kita pikirkan, disebut dengan masjid kabir. Punya pengaruh. Kadang-kadang ada orang saat sholat, kenapa dunianya selalu ada? Karena dianggap penting, dianggap kabir, dianggap besar. Maka dari itu kata Nabi, yakinkan pada dirimu saat sholat itu tidak ada yang lebih besar, lebih istimewa, yang lebih agung dibandingkan yang Allah. Kalau Anda sedang menyebutkan yang paling superlatif bentuknya, maka rumusnya tambah hamzah bukan harokatnya apa? Dari kabir jadi akbar, buang ya, tambah dengan hamzah. Akbar yang maha besar, yang maha agung, yang paling istimewa. Sebesar apa keistimewaannya? Lihat ancamannya di Quran. Perhatikan ya, Anda hadirkan dalam jiwa. Quran surah ketiga, Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka anta wa tanzimul mulka mimman tasya. Perhatikan redaksinya. Ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar, kecilkan yang kita pikirkan itu. Lu bayangkan, kata Allah, kalau kamu masih menganggap besar, mudah bagi Allah itu bisa membongkar. Yang penting jadikan gak penting. Yang punya kedudukan selesai sholat bisa dikupasi, gampang aja. Allah tinggal gerakan orang yang ada di atas. Ya, sudah. Ya, pindahkan orang ini, selesaikan orang ini, gampang. Jadi kalau Anda menganggap dunia lebih penting dibandingkan dengan Allah, kata Quran, Allah sendiri akan tukar keberadaan kita. Bahkan mohon maaf, kalau itu pun masih belum membuat kita khusyuk. Maka cara paling akhirnya Al-Baqarah 46. Cara paling akhirnya. Surah kedua ayat 46. Ketika Anda katakan Allahu Akbar, lihat ayatnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kalau Anda ingin khusyuk, menghilangkan dunia, membuang, menepikkannya sementara, maka kata Quran, coba rasakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah yang Maha. Caranya bagaimana? Kalau belum sulit, kalau belum mudah kita menghadirkan itu, maka wa annahum ilaihi raji'un. Mohon maaf pelan-pelan. Biasanya kalau dengar kalimat raji'un yang tergambar wafat. Maka kata Quran, cobalah bayangkan seketika mungkin itu sholat terakhir kita. Mudah bagi Allah mewafatkan kita. Kalau bahasa tegasnya begini, kamu mau sholat mungkin masih bikin rapat juga. Belum tahu kamu kalau saya wafat dan sekarang kamu akan bisa rapat. Mau apa kamu? Kamu sedang sholat masih mikirkan juga ya keadaan di luar tentang motor, tentang apa. Ya kalau saya wafat kan gak akan bisa naik motor kamu setelah ini. Ya, apalagi yang mau kita bawa?
Karena itulah kalau kita ingin khusyuk begitu saat bertakbir, katakan Allah yang Maha Agung, bayangkan itu mungkin sholat terakhir. Ya. Kalau masih memikirkan dunia kita saat sujud dunia kita bawa, yang kita bawa maaf saat kita pulang pada Allah tidak akan kita bawa juga kan kita pikirkan. Ada anda sekarang bekerja, berangkat pagi, pulang sore, kumpul-kumpul, dapat rumah, kumpul-kumpul, dapat mobil. Saat meninggal dibawa juga enggak? Enggak. Maka sebetulnya apa yang mau kita kumpulkan? Karena itu bertakwalah kepada Allah saat masuk masjid, simpan di rumah, saat masuk bayangkan Allah yang paling agung. Itu yang akan menjadikan kita tersambung dengan Allah. Jelas di sini? Ya Rasulullah kalau cuma dibacakan saja kayaknya kurang kuat deh kalau nggak dengan gerakan. Ya. Biasanya kalau dengan gerakan itu lebih mantap. Ya. Ada nggak gerakan yang kau ajarkan pada kalian? Atau cuma takbir aja, Allahu Akbar, Allah tanamkan pada diri kita. Ya. Atau bisa dikuatkan dengan cara yang lain? Maka Nabi jawab, tidak cukup dengan itu saja. Maka kuatkan dengan gerakan tanganmu. Al-Bukhari nomor hadis 735. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Idza ftataha as-shalah, jika beliau membuka salat, rafa'a yadayhi, ya, sambil beliau mengucapkan Allahu Akbar itu mengangkat kedua tangannya. Setinggi apa? Telinga. Terus ada yang lain? Tinggi bahu. Tahu dari mana? Belum kasih tahu dari hadis mana hadisnya. Nah ini yang pertama, ini persoalan kita. Hampir puluhan tahun, belasan tahun sholat, nggak tahu dari mana asalnya. Jangan-jangan Nabi tak ajarkan pada kita ini. Dapat dari mana? Ya kita lihat. Idza fataha shalah, jika membuka salatnya, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, ternyata hadwaman kibai, satu sejajar dengan bahunya. Begitu antum. Jadi begitu antum angkat, ya ucapkan tadi Allahu Akbar, antum mengangkat, ini sejajar dengan bahu. Hati-hati ya, ini bagian pertama nih. Jadi kita lihat dulu, apakah Nabi cuma segini aja atau ada yang lainnya? Mungkin ada yang sendiri ya. Ada yang kesini dulu kemudian ditarik begini, ada yang kesini, mana yang benar? Bahasa Nabi-nya langsung angkat sejajar dengan bahu sini. Jadi ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar, tanamkan Allah yang paling agung. Dunia itu kecil dan buang urusan dunia ke belakang, lemparnya ke belakang, buang. Angkat. Jelas di sini? Jadi teruskan dulu ya. Angkat ya Rasulullah, kalau cuma angkat posisi telapak atau punggungnya gimana? Apa angkatnya gini ke belakang? Ya, kan nggak dijelaskan kan? Telapaknya kemana kan? Ya, apakah ngangkatnya begini? Kalau begini jari-jarinya itu terbuka begini atau rapat begini? Maka diteruskan Ibnu Khuzaimah dalam hadis 459. Mesti rinci, kita tanya pada Nabi. Mesti rinci. Dijawab di hadis ini, perhatikan kalimatnya. Lam yufarrij alaihima wa lam yadhummaha. Nabi SAW kalau bertakbir mengangkat tangannya, tadi satu sejajar dengan bahu, itu ternyata tidak melebarkan jemarinya, jarinya itu gak lebar begini, tidak juga merapatkannya, terulur seperti biasa, terulur. Jadi tidak begini, lebar, jadi anda takbir misalnya begini, ya. Atau rapat begini, kan ada yang saking khusyuknya begini ya. Nah, padahal persoalan gitu ya, ada masalah, tidak perlu rapat gini. Jangan terlalu sore gitu ya, biasa aja. Nggak usah terlalu rapat, nggak usah terlalu lebar. Nabi bilang biasa aja standar. Ya. Kita ulurkan seperti biasa. Tangannya menghadap ke mana jemarinya? Ya. Maka dijawab di hadis riwayat Al-Baihaqi di bagian kedua hadis 27. Anda juga bisa temukan di kitabnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Jami'ul Mu'afar nomor hadis 2338. Ya. Menghadapnya ke arah kiblat. Hadis ini memang dhaif, redaksi hadisnya dhaif, ya. Tapi dhaifnya ini bukan dhaif yang bermasalah serius, artinya bisa dipahami oleh ulama, disepakati. Ya. Jadi walaupun tanpa hadis ini saja sudah dipahami, ketika mengangkat tangan pasti ke depan, nggak mungkin ke belakang. Tapi tanpa hadis itu sudah jelas. Ya. Tapi kalau ada orang meminta dalil, bisa kita sebut kayak gini. Jadi tangannya diangkat menghadap ke arah kiblat. Nah, tidak disebutkan di sini apakah mengangkatnya itu menghadap kiblat ke bawah menurut begini. Ya. Anda kan bisa mengangkat begini, ya, ataukah ke depan begini? Nah, disepakati oleh ulama karena redaksi hadisnya mengangkat sejajar dengan bahu, sejajar artinya sama, dan menghadap ke kiblat itu dipahami bukan nunduk begini tapi terbuka begini. Maaf ya, ketika antum mengangkat takbir Allah Akbar, kan ada yang sampai di sini tuh, ya, Allah, atau di sini Allah Akbar. Nah itu kalau dikembalikan kepada hadis itu kurang tepat, kurang sempurna.
Yang terbaik ketika diangkat, Allah sempurnakan zikir. Di telapak menghadap ke depan posisi seperti badan. Tangan terulur, jemari terulur. Jelas di sini? Baik. Ya Rasulullah, kalau cuma di sini saja, barangkali nanti ada yang tidak terbiasa, tidak nyaman gerakannya. Ada nggak pernah? Ada. Satu lagi kata Nabi, boleh sejajar dengan daun telinga. Apa menempel? Jika ketika Anda angkat begini, itu sejajar posisinya dengan daun telinga. Atau menempel, yaqrab, ya. Yaqrab ila udunain, mendekat kepada telinga sampai nempel itu boleh. Sampai boleh. Jadi boleh ketika mengangkat misalnya segini saja. Atau nempel begini, itu boleh, sah. Di mana ditemukannya? Di An-Nasai nomor hadis 1101. Kayak gitu. Oke. Jadi dalam hal bertakbir, Anda boleh mengangkat seperti ini sejajar dengan bahu. Boleh sejajar dengan daun telinga atau menempel di dalam telinga tinggi. Kata Imam Syafi'i, bagi para perempuan, para ibu, ya, kata beliau itu sebaiknya memilih yang ketiga, nempel di sini, nempel supaya lebih rapat. Tapi ketika diteliti pendapat beliau, ternyata di masa Imam Syafi'i itu kan, model pakaian kan beda dengan yang sekarang. Zaman Imam Syafi'i belum ditemukan ada mukena. Kemudian misalnya abayanya yang panjang, ya, di kainnya itu masih agak pendek. Jadi ketika perempuan bertakbir begini, bisa terbuka sebagiannya. Ya. Karena itu beliau menyarankan rapat begini supaya tertutup. Hanya kalau sudah ditemukan pakaian yang longgar, yang lebih baik bahkan ada mukenanya, itu tidak ada bedanya. Mau di sini silahkan, ya. Mau nempel silahkan, mau sejajar dengan bahu pun silahkan. Tiga-tiganya benar. Ya. Tiga-tiganya benar. Yang salah yang tadi begini. Ya. Kita lanjutkan dulu. Nanti kalau ada yang bertanya saya silakan barangkali sekitar 5 menit ya untuk diskusi. Saya teruskan sebentar. Maaf. Tadi kan bertakbir mengucapkan apa? Kemudian mengangkat tangan kan? Mana yang duluan? Angkat tangan dulu, baru takbir. Takbir dulu Allahu Akbar, baru angkat tangan. Atau takbir sambil mengangkat tangan. Mana yang duluan? Yang baru angkat tangan. Bareng Pak. Yang duluan takbir angkat tangan. Yang duluan panen, yang gak jelas gak usah angkat. Tiga-tiganya boleh sah. Sah, gak pakai O. Oh, okay. Sah. Tiga-tiganya ada dalam hadis, saya percepat saja. Tiga-tiganya boleh. Jadi Anda boleh misalnya mengangkat tangan dulu bertakbir begini. Mengangkat tangan, rafa'ah. Setelah itu baru kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar. Sah. Boleh dulu takbir dulu Allahu Akbar, tangan angkat. Atau yang ketiga, ini yang dipandang baik, dipandang baik sambil mengangkat sambil bertakbir Allahu Akbar. Jelas sih? Tapi yang paling penting diketahui, hati-hati. Jika Anda menjadi makmum, ini harus diketahui. Jika Anda menjadi makmum, maka patokan takbir dan gerakan kita itu setelah mendengar bacaan imam, bukan setelah melihat gerakan imam. Saya ulangi, setelah mendengar bacaan imam, bukan setelah melihat gerakan imam. Jadi kalau imamnya sudah begini misalnya, Anda mengangkat saat pertama, Anda lihat imam sudah begini. Lalu Anda takbir misalnya, itu mendahului imam. Didengarkan dulu imamnya, ketika imam mengucapkan, bisa, imam tangan duluan. Jadi dia ucapkan, Allahu Akbar, baru kita takbir. Tapi kalau imamnya sedang mengucapkan, Allahu Akbar, tangannya belum begini pun, itu sah kita bertakbir. Sudah sah. Hati-hati, kenapa digunakan isyarat bacaan imam bukan gerakannya? Supaya melahirkan kesamarataan, kekompakan dalam melakukan gerakan. Coba bayangkan kalau yang dilihat dulu. Kadang-kadang imamnya takbir, di depan sudah takbir, belakang belum. Dan kenapa diberikan tiga hal tadi? Tidak bersamaan saja, misalnya satu. Kan supaya gampang langsung aja angkat, kemudian takbir, udah kan? Tapi kan mohon maaf, usia imam kan beda-beda. Dan kemampuannya. Kadang-kadang ada yang sudah sepuh. Kalau masalah takbir biasa, begitu akan rukuk. Sengaja kadang-kadang turun dulu. Dari belakang dan menunggu kapan? Lagi sujud. Ya, begitu sudah mulai melekat seperti ini, baru bilang Allahu Akbar supaya makmum yang muda-muda itu kan mendahului. Ya. Kalau imamnya bicara duluan, Allahu Akbar belum rukuk, makmum udah turun. Bukan yang di depan, yang di belakang. Karena nggak lihat. Ya. Karena itu nanti dalam fikih sholat, khususnya fikih imam, ada gerakan-gerakan tertentu yang menyesuaikan antara takbir dan gerakan imam. Terakhir saya tutup di sini. Berapa panjangnya bacaan man dalam kalimat Allah?
Apakah 2 harakat? Allahu Akbar. Atau 4 harakat? Allahu Akbar. Atau 6 harakat? Allahu Akbar. Mana yang tepat? 2, 4 atau 6? Yang 2 agak kanan. Yang 4? Yang 6? Baik. Kalau kita tidak tahu, kita sepakati mulai hari ini, katakan wallahu a'lam. Baik ya? Kita sepakat ya? Mana? 2, 4 atau 6? Antum ribuan kali sudah takdir masih wallahu a'lam sampai hari ini. Yang benar adalah yang enggak pakai harokat. Iya, karena enggak pakai harokat. Hukum harokat itu cuma berlaku dalam baca Quran. Di luar Quran nggak usah pakai harokat. Mau pendek, mau panjang silakan. Itu tergantung kebutuhannya. Jadi antum itu menggunakan hukuman panjang pendek itu ketika baca Quran, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Makanya ketika anda baca Al-Fatihah, matnya berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Lah Allah di sini itu cuma matlob ini cuma 2 harakat. Gak tepat kalau anda bacakan sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Keliru. 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 harakat. Tapi di luar bacaan Quran itu gak pakai harakat, sesuai dengan kewajarannya saja. Kalau mau pendek silakan. Imamnya sih mau pendek. Allahu Akbar. Bilal yang panjang. Allahu Akbar. Yang di Makkah kan gini? Itu sah. Di luar bacaan Quran itu tidak pakai mad, tidak pakai harakat. Itu tanpa batasan. Makanya orang Adam kan macam-macam. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekan 2 harakat. Begitu yang kedua, Allah panjang itu. Silakan itu sampai mau kehabisan nafas, sampai mau habis nafas boleh. Karena ada redaksi nggak tepat kan sampai habis nafas yang meninggal sampai ujung atau akhir ujung nafasnya. Jelas di sini? Jadi saya kira cukup sampai dengan takbir. Jadi saya simpulkan ketika anda takbir kita berusaha untuk bisa beribadah sesuai dengan ahli kebutuhan kita bertanya caranya bertanya. Silakan angkat tangan senyamannya, sejajar dengan kamu, sejajar dengan daun telinga. Kemudian buang santunnya ke belakang, yakinkan pada kita Allah yang Maha. Kalau anda masih pikirkan dunia juga, bayangkan saat itu mungkin kita akan Allah. Silakan sesuaikan antara takbir dengan gerakan kita, dan semoga dengan kita belajar ini Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dan bisa lebih baik atas kita. Dan tidak cukup dengan amin praktekkan dulu. Kalau pasal ada praktekkan baru kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Atau saya tanya dulu, jelas nggak boleh saya? Kalau jelas itu nggak boleh tanya. Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman. La tas'alu an asya'in kuntum lakum tas'alun. Jangan pernah banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas. Khawatir kalau banyak bertanya akan menjadi semakin tidak jelas. Ya? Baik, jelas nggak boleh saya? Silakan. Ya. Masih ada waktu 3 menit. Silakan. Assalamualaikum. Sebelumnya pertanyaan ini mendahului, mungkin nanti ada sesi berikutnya. Tapi ini sangat diperlukan bagi kita sebagai makmum atau sebagainya. Mengenai sutra, jadi sutra untuk makmum dan sutra untuk imam. Nah ini sangat mendesak sekali karena kalau untuk Ustaz nanti sampai di situ mungkin berapa bulan. Ini kalau dijelaskan tentang sutra karena mendesak. Jadi ada hijab, ada sutra, ada safar, oke? Ada safar, ada sutra, ada hijab, disebut dengan hajib, hijab. Kan apa? Safar itu garis yang menjadi tanda yang jelas. Garis yang menjadi tanda yang jelas itu safar. Ini safar nih. Di garis tanda yang jelas itu menyusun saf, napas saf. Sutra itu tanda khusus. Saya ulang, tanda khusus ya,
yang memiliki ketinggian yang jelas diketahui sebagai batas. Makanya dulu di zaman Nabi ketika akan diberikan sutrah itu minimal ada satu tanda yang jelas kelihatan. Kata para ulama ada tinggi yang bisa kelihatan, nampak di situ. Bisa kita buat misalnya 10 sampai dengan misalnya batas paling tinggi 30 cm, gitu kan? Yang penting tanda kelihatan jelas. Sutrah. Bisa juga berarti sekat, tapi masih bisa kelihatan secara remang yang ada di belakangnya. Ada sekat, jadi tidak harus standar ini ya. Bisa juga sekat misalnya, tapi yang di belakang masih kelihatan remang-remang, masih nampak. Itu disebut sutrah. Kayak gorden, tapi masih nampak yang di belakang itu sutrah namanya, gorden ini. Ini hijab sutrah. Sutrah. Ya sebelum belajar mungkin Anda bilang hijab. Setelah tahu ini kita bilang sutrah, karena di belakang masih nampak kan keadaannya. Kalau tidak nampak sama sekali, saya mau tanya, ini di belakang ini ada apa? Belakang tembok ini. Nggak kelihatan. Luar biasa kalau bisa tembus pandang. Kelihatan tuh kosong. Nah itulah hijab. Di hijab itu batas yang membuat kita tak bisa melihat apa yang ada di belakangnya. Udah sampai sini. Jadi nggak bisa nampak. Anda tanyakan tadi setelah. Pembatas antara iman dengan pembatas sutrah iman dengan pembatas sutrah. Sutrah kan? Ya sutrah kan? Sekarang kita tanyakan sutrah. Sekarang kita masuk ke hukum fikih. Bagi orang sholat, awas pisahkan para berjamaah dengan sholat sendirian. Dalam setiap sholat, Nabi meminta setiap orang sholat itu mesti punya sutrah. Ya. Artinya apa? Ketika dia sholat mesti ada batas yang jelas di depannya yang menandakan pada orang di sekitarnya bahwa ini batasan saya untuk sholat. Jangan melewati antara saya dengan batas itu. Masih? Karena resiko luar biasa. Anda sholat di depan orang sholat, misalnya dengan sengaja, tanpa keadaan darurat ya. Kalau misalnya sedang di Mekah itu darurat, ya, saat tawaf itu. Atau kita ada persoalan serius, ya kan, batal atau kita keluar itu darurat sifatnya. Nah, tapi kalau kita sedang biasa, maka tidak boleh sholat di antara kita dengan batasan depan kita langsung. Maka buat tanda yang membuat orang itu mengerti bahwa ini batas saya. Tolong dibantu. Ya, bantu ya. Jadi setiap kita sholat, kita nggak bicara jamaah kesendirian dulu. Ya. Soal yang pertama kita sholat, bikin tanda di depan supaya menerangkan pada orang kita sedang sholat. Jelas ya? Baik, ini bagian yang pertama. Bisa misalnya kita simpan ya, yang sifatnya wajar lah. Jangan yang gak wajar sifatnya. Ya. Bisa ada tas, ya, dan macam-macam. Anda jangan simpan aqua saya di sini. Begitu orang lewat, haus nih kebetulan. Ambil bisa, soalnya juga bisa. Jadi kita kasih tanda yang benar pusat lah. Dalam sholat berjamaah, sutrahnya itu hukum berlaku pada imam. Apa nih? Sutrah itu hukum berlaku pada imam. Kita tidak boleh melewati kalau sedang orang sedang berjamaah, tidak boleh melewati tepat di atas di depan imamnya, kecuali depan sutrahnya. Makanya setiap imam ketika sedang sholat itu pasti dibuatkan posisi yang mentok di depannya. Baik itu tembok, kalau di lapang misalnya Anda sedang sholatnya, dibuat juga batas untuk berdirinya seperti ini. Bisa karena kita minta, bisa dibuat dari kayu macam-macam itu di sutrah. Jelas di sini. Adapun batas makmumnya itu satar. Ya, bukan sutrah, ini satar. Asalnya cara membaca fikih. Nabi SAW ketika akan sholat itu Nabi langsung datang membawa pendapat. Di garis Nabi dibuat satar. Saya pernah tunjukkan gambarnya. Dibuat satar lagi di garis ini. Awas, itu di antara sunnahnya ya. Tapi mesti cerdas membaca sunnah Nabi. Jangan Anda baca Nabi bawa pedang ketika akan sholat. Jadi saya itu mesti bawa. Itu maksudnya kalau di tempat sholat belum ada garisnya. Ya ada sholat misalnya ada bu'anan kemana tuh belum ada garisnya, tapi kita harus pakai orang pakai pedang. Mungkin pakai kayu buat garis. Itu membuat satar. Nah satar ini yang menjadi batas Pak. Ini yang menjadi batas. Jadi bukan sutra, jadi satar. Keliru kalau misalnya Anda imam sudah punya sutra, kita bikin sutra lagi. Oh bayangkan setiap makmum dikasih kayu di depan itu. Tidak repot ini caranya. Jadi bukan itu. Poinnya adalah sutra itu berlaku bagi imam, nggak boleh dilewati. Bagi makmum satar di sini. Satar. Jadi kalau misalnya sudah tahu kita ini garis antara makmum dengan yang lainnya, jangan sembarangan lewat. Jangan sembarangan lewat. Ya. Kecuali dalam keadaan hal-hal yang sifatnya darurat. Dalam darurat jangan lewat di depan imam, tapi boleh lewat di sebelah makmum. Sah hukumnya. Bahkan pernah Ibnu Abbas satu kali ketika akan sholat di lapang itu terlambat masuk.
Dan kendaraannya salah jalur. Ya, jadi kalau kita parkirnya sebelah sana, beliau lewat sini untanya itu masya Allah dituntut untanya lewat di antara sapi. Dan itu diamkan oleh Nabi. Tandanya masih diperkenankan boleh. Yang tidak boleh diterima. Tapi jangan ada praktek, motor saya salah lewat, saya lewat sapi. Itu kesalahan serius. Terus ini kalau bapak ibu sedang sholat bisa batal, Allahu Akbar, karena batal, mohon maaf ya, jangan ada malu dalam kebaikan. Jangan pikirkan orang, ya. Jangan teruskan keluar dari saf. Kalau kita posisinya berada di tengah-tengah misalnya, keluar aja, ambil sebagian kurangkan batu belakang, masuk keluar, wudhu aja. Sudah sempurna wudhu kembali kepada saf, teruskan sholat kita. Jangan meneruskan dalam keadaan batal, itu berbahaya. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Anda teruskan pura-pura, kemudian Anda meninggal dunia karena menahan malu, meninggal dalam keadaan kita bersolat. Wudhu cepat, ambil kembalinya. Ya. Kalau kita betul-betul yakin batal, sudah keluar. Kalau masih ragu, ambil kepastiannya. Misal sedang sholat, setan masuk memberikan was-was. Kamu belum punya wudhu. Saat demikian simpulkan cepat. Kaidah usul fikihnya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kalau sedang ragu, cepat yakinkan. Saya ini punya wudhu atau tidak? Begitu Anda katakan, yakin punya wudhu, sudah buang keraguan. Walaupun hakikatnya misal Anda belum berwudu, itu dipandang berwudu. Karena keyakinan kita itu. Kecuali kalau tanda-tanda sudah jelas, jangan memaksa yakin. Saya kayak pasti punya wudu. Ada yang benar. Jelas Pak ya? Jadi ini ada safar, ini ada safar. Setelah berlaku pada imam, batas dengan makhluk itu sama. Sama kita. Sekarang seandainya kita ini pas sholat kebetulan ada orang sholat. Nah, itu alternatifnya bagaimana sebagai kita sebagai yang menjadikan sutroh bagi orang yang sholat sama kita. Apakah kita menunggu selesai orang yang sholat kita? Apakah kita boleh waktu dulu kita? Gimana? Kita sedang sholat. Kita tidak dijadikan sutroh oleh orang yang sholat. Oh baik. Ada seorang mau sholat di belakang, kemudian dia berusaha menjadikan di depannya sebagai sutra, langsung itu sah-sah saja, boleh sah. Lalu persoalannya ketika orangnya pergi, atau bagaimana saya menjadikan sutra? Okay? Apakah saya boleh pergi begitu saja dan sebagainya? Okay? Atau menunggu dia selesai sholat kemudian jadi sutra dan seterusnya? Persoalannya begini. Persoalan pertama sebetulnya ada bagi orang sholat yang mau sholat terlambat di atas puluh, yang paling bagus Pak, yang paling bagus ini saya kenalnya di kilometer 5. Tapi kalau bisa bikin satu tempat khusus dikasih tanda ini sholat terlambat, ini berjamaah, yang masbuk misalnya, ini yang berjamaah itu lebih bagus. Ya. Nah kemudian ada sholat masuk, sekarang nggak ada tanda jadi bergabung. Kalau akan masuk kemudian bergabung atau sendiri mau sholat, sebaiknya tidak menjadikan tanda orang duduk sebagai sutra. Sebaiknya ambil tanda lain. Misal dia punya tas simpan di depannya, nggak harus jadikan orang sedang duduk bisa sebagai sutra. Adabnya ambil benda yang lain supaya tidak ada persoalan-persoalan ketika dalam sholatnya. Apakah orang itu pergi dan sebagainya. Sekarang kasusnya, orang ini menjadikan dia sutra. Karena masuk Baik, yang jadi persoalan kan nggak bilang. Bapak jadi sutra ya, saya mau sholat dulu. Bilang, bapak kan nggak tahu jadi sutra atau enggak. Itu kan perasaan bapak aja jadi sutra. Ya, bagi dia mungkin nggak paham. Ya, ketika kita dipandang sebagai sutra, bisa kita memposisikan ini saya sutranya dia misalnya. Apakah saya boleh pergi atau tidak? Pilihan ada dua. Kalau kita memang punya kelaparan waktu, silahkan berdiri di situ dan mencegah orang untuk lewat di antara kita. Tapi kalau kita memungkinkan, misal saya nggak punya kesempatan berdiri lama di sini atau duduk, boleh silakan ambil benda lain, simpan di sini sebagai tanda. Lalu kita boleh pergi. Sah hukumnya. Bahkan Anda kan nyimpan benda dan kemudian pergi sudah sah, dipandang sah. Karena orang tersebut tidak memberitahukan kita sebagai bagian dari sekolah. Ya. Dan itu dipahami oleh hukum mafhum. Hukum mafhum itu begini Pak. Hukum mafhum itu bisa begini. Jadi nggak ada sekolah sama sekali. Nggak ada benda untuk nyimpan. Tapi kan kita tahu bahwa batas itu batas garis kan? Batas garis. Maka kalau tidak ada satu benda sebagai sutra, kita jadikan garis ini sebagai bagian dari sutra. Itu kita paham. Jangan lewat di antara dua garis yang itu sama. Ya. Karena batas sutra yang disusun itu adalah batas yang dibuat pada akhir tempat sujudnya dengan kepala. Jika kepanjangan, mohon maaf ya, misal orang nggak boleh lewat di depan saya, langsung bikin panjang di sini sutra. Dia sendiri di sini sholatnya. Sujudnya aja sampai situ, maka sutranya sampai depan begitu. Kan tidak tepat. Di posisi sutra itu pada posisi sujudnya tepat di sini. Jadi kalau kita mau lewat nggak ada benda di situ, nggak bisa kita simpan, maka posisikan garis terakhir saat dia sujud sebagai bagian dari batas. Jelas di sini. Zakurullah khairan.
teman-teman, saya pikir ada beberapa hal yang ditanyakan, tapi kita juga dibatasi oleh waktu. Anda punya kewajiban untuk bekerja, jangan sampai juga saya keliru mengambil waktu Anda bekerja dipakai untuk hal yang tidak semestinya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita baru takbir ya, belum sedekat, belum Al-Fatihah. Jadi kita masih dimulai di dalam pembahasan awal. Mudah-mudahan pembahasan kita bisa disempurnakan. Kalau ada benar tidak ada dan maksudnya, kalau salah minta kesalahan saya. Kalau ditemukan kesalahan pada saya, tolong maafkan saya dan tinggalkan pendapat saya. Ambil pendapat Ustaz lain yang lebih baik. Demikian kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta